Abu Musa Jabir bin Hayyan, dikenal pula dengan nama Geber bagi khalayak barat, merupakan seorang ilmuwan muslim yang kerap disebut sebagai bapak ilmu kimia modern. Lantas, bagaimana sejarah hidup atau biografi Jabir bin Hayyan dan apa saja karya yang dihasilkannya? Sejarah mencatat, pernah ada masa di tanah Arab menjadi tempat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Banyak penemuan dari tokoh-tokoh muslim yang dijadikan pijakan dalam perkembangan sains modern, salah satunya adalah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan merupakan salah satu alkemis terbesar tanah Arab pada abad ke-8 Masehi. Alkimia, bidang yang digeluti Jabir bin Hayyan, merupakan sebuah cabang ilmu spekulatif protosains yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, pengobatan, mistisisme, hingga agama. Biografi singkat Jabir bin Hayyan. Abu Musa Jabir bin Hayyan lahir di Tus, sebuah kota di Persia kini wilayah Iran pada 721 Masehi. Ia merupakan anak dari seorang tabib bernama Hayyan al-Asdi. Namun, kehidupan Jabir bin Hayyan sebagai alkemis tak bermula dari Tus atau kota-kota lain di Persia, melainkan di Yaman. Jabir bin Hayyan meninggalkan Persia menuju Yaman setelah ayahnya dijatuhi hukuman mati oleh kekhalifahan Umayyah. Hayyan al-Asdi dieksekusi lantaran kedapatan mendukung revolusi yang dilakukan dinasti Abbasiyah. Yaman menjadi tempat Jabir bin Hayyan mempelajari banyak hal. Di bawah bimbingan sosok ulama besar Harbi al-Himyari, Jabir bin Hayyan belajar tentang Al-Quran, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Jabir bin Hayyan kemudian pergi ke Kufah, Irak, setelah kekhalifahan Umayyah jatuh dan digantikan dengan kekhalifahan Abbasiyah. Di Kufah, Jabir bin Hayyan disebut berguru kepada Ja'far al-Sadiq. Dari gurunya ini, Jabir bin Hayyan memperdalam ilmu-ilmu pengobatan, filsafat, astronomi, dan alkimia. Alkimia berkutat pada perubahan dan pembentukan sebuah zat. Para alkemis berlomba untuk menemukan unsur pembentuk batu filosof, sebuah batu mitos yang dipercaya dapat mengubah logam biasa menjadi emas, dan panacea universal, mitos obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Meskipun nama Jabir bin Hayyan besar karena ilmu spekulatif, teori-teorinya atas unsur pembentuk logam atau sifat beberapa larutan menjadi batu pijakan perkembangan ilmu kimia modern. Berkat teori-teori dan karya-karyanya di ranah alkimia itu, Jabir bin Hayyan disebut-sebut sebagai bapak kimia bangsa Arab, bahkan tak jarang yang menyematkan gelar bapak ilmu kimia modern kepadanya. Misteri karya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan merupakan nama yang besar pada masanya, namun sepak terjang sang alkemis tanah Arab diselimuti mitos dan misteri. Salah satu misteri keilmuan Jabir adalah jumlah fantastis karya tulis yang menggunakan nama Jabir bin Hayyan sebagai penulisnya yang mencapai 3.000 karya tulis. Sejarawan Paul Krauss, sebagaimana dicatat dalam Britannica, menilai angka tersebut tidak mungkin ditulis oleh Jabir bin Hayyan sendirian. Dasar argumen Krauss adalah bahwa 3.000 karya tulis tersebut memiliki banyak perbedaan dalam hal gaya maupun tema tulisan, serta kebanyakan karya tulis tersebut dibuat pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, atau jauh setelah Jabir bin Hayyan wafat. Oleh karena itu, ribuan karya tulis tersebut kemudian dikenal sebagai Korpus Jabirian, kumpulan karya tulis para Jabirian alias para pengikut atau penggemar Jabir bin Hayyan. Misteri lain dari Jabir bin Hayyan adalah bukunya yakni Al-Ahjar, buku tentang bebatuan.
Kitab Al-Ahjar ditulis Jabir bin Hayyan menggunakan bahasa kode rahasia yang kemungkinan hanya dapat dipahami oleh orang satu perguruannya saja. Kendati demikian, banyak pula karya tulis yang dapat dipastikan ditulis oleh Jabir bin Hayyan. Di antaranya adalah At-Tajmi, tentang konsentrasi, As-Sibak As-Syarqi Air Raksa Timur, Ar-Rahmah, Al-Kimya, buku tentang kimia, dan Al-Sab'in, The Book of the 70. Al-Sab'in, The Book of the 70, bahkan mendapatkan pengaruh begitu luas di kalangan Eropa setelah diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 M. Masuknya buku ini di Eropa disebut-sebut telah memengaruhi perkembangan kimia modern. Pengaruh Jabir bin Hayyan dalam dunia alkimia bertahan hingga berabad-abad setelah kematiannya pada awal abad ke-9, terutama di kawasan Eropa. Pada abad ke-13 M, atau 400 tahun setelah kematian Jabir bin Hayyan, terbit sebuah buku berjudul Summa Perfectionis Magisteri, The Sum of Perfection or The Perfect Magisteri. Buku ini ditulis oleh seorang anonimus dan mendapat pengaruh yang begitu luas. Summa Perfectionis Magisteri bahkan disebut-sebut sebagai buku alkimia terbesar di Eropa pada abad pertengahan. Satu dugaan kuat menyebut bahwa sang anonimus merupakan seorang biarawan Fransiskan bernama Paul of Taranto dari Italia. Namun, siapapun penulis buku tersebut, sang penulis memilih menggunakan nama pena Geber yang merupakan bahasa Latin untuk menyebut Jabir, alias sebutan orang-orang Barat terhadap sosok Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan atau dikenal sebagai Geber di dunia barat adalah seorang pemikir dan ilmuwan muslim dari periode awal abad pertengahan. Ia melahirkan sejumlah karya besar dari bidang kimia, alkimia, dan filosofi. Banyak dari karya-karyanya itu diterjemahkan dan didistribusikan ke seluruh pusat pembelajaran di Eropa berkat kontribusinya yang sangat besar dan dianggap telah meletakkan dasar-dasar kimia modern. Jabir bin Hayyan kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Kompas.com Story Jabir bin Hayyan, Bapak Ilmu Kimia Modern. Kompas.com, tanggal 19 Januari tahun 2022, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baca di Lukman Hadi Subroto, Widya Lestari Ningsih. Tim redaksi lihat foto sumber, New World Encyclopedia. Kompas.com, Jabir bin Hayyan atau dikenal sebagai Geber di dunia barat adalah seorang pemikir dan ilmuwan muslim dari periode awal abad pertengahan. Ia melahirkan sejumlah karya besar dari bidang kimia, alkimia, dan filosofi. Banyak dari karya-karyanya itu diterjemahkan dan didistribusikan ke seluruh pusat pembelajaran di Eropa berkat kontribusinya yang sangat besar dan dianggap telah meletakkan dasar-dasar kimia modern. Jabir bin Hayyan kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Kehidupan awal Jabir bin Hayyan lahir di Khurasan, Iran, pada 100 H atau 721 M dengan nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azadi. Ayahnya, Hayyan, adalah seorang ahli obat-obatan yang terlibat intrik politik hingga akhirnya dieksekusi tidak lama setelah lahirnya Jabir. Setelah itu, keluarganya berpindah ke Arab, di mana Jabir belajar di bawah bimbingan ulama Harbi al-Himyari. Pada tahun-tahun berikutnya, ia menjadi murid Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, Imam Syiah dan juga keturunan dari Nabi Muhammad. Dari Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq inilah, Jabir bin Hayyan mendapatkan ilmu di bidang kimia yang kemudian terus diasahnya. Penemuan Jabir bin Hayyan.
Jabir bin Hayyan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang kimia dan alkimia, cabang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap transmutasi unsur. Penemuannya membuka jalan bagi sebagian besar ahli kimia dan alkemis Islam setelahnya, termasuk Razi, Tughraj, dan Al-Iraqi. Ia menerapkan pengetahuannya di bidang kimia dan alkimia untuk meningkatkan banyak proses manufaktur. Seperti misalnya dalam pembuatan baja dan logam lainnya, mencegah karat, mengukir emas, mewarnai dan anti-air kain, penyamakan kulit, dan analisis kimia pigmen dan zat lainnya. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com. Jabir bin Hayyan mencatat bahwa anggur mendidih melepaskan uap yang mudah terbakar, sehingga membuka jalan bagi penemuan etanol oleh Al-Razi. Jabir bin Hayyan menekankan pentingnya eksperimen dalam kimia. Ia diketahui memiliki laboratorium kerja di Kufah, yang reruntuhannya baru ditemukan 2 abad setelah kematiannya. Dari penelitiannya, Jabir bin Hayyan memperkenalkan sejumlah peralatan laboratorium, seperti penangas air, tungku pembakaran, serta sistem untuk filtrasi dan distilasi. Kemudian, namanya dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan hingga saat ini. Misalnya, kristalisasi, kalsinasi, sublimasi dan penguapan, sintesis asam, dan distilasi. Selain itu, Jabir dapat dianggap sebagai perintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi Jabir bin Hayyan yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kimia membuatnya dijuluki sebagai bapak ilmu kimia modern. Karya Jabir bin Hayyan. Selama mengabdikan dirinya dalam ilmu pengetahuan di bidang kimia dan alkimia, Jabir bin Hayyan diduga telah menulis ratusan karya. Buku-bukunya tidak hanya menjadi acuan para cendekiawan Muslim, tetapi juga sangat memengaruhi para alkemis Eropa abad pertengahan. 1. Kitab Al-Kimya. 2. Kitab Al-Sab'in. 3. Kitab Al-Rahmah. 4. Al-Tajmi. 5. Al-Zilak. 6. Al-Sarki. 7. Kitab Al-Rahmah. 8. Al-Kabir. 9. Al-Kutub. 10. Al-Miyah. 11. Kitab Al-Idah. 12. Al-Musahahat. 13. Al-Asyarah. 14. Al-Kutub. 15. Al-Ishrun. 16. Kutub Al-Mawazin. 17. Al-Kutub. 18. Al-Hamsumiyah. 19. Kitab Al-Bah. 20. Kitab Al-Hamsin. 21. Kitab Al-Malik. Jabir bin Hayyan menghabiskan sisa hidupnya di Kufah. Ia diperkirakan meninggal pada sekitar awal abad ke-10.